Anda berusahalah kalau sudah di depan di Mekah, duduk di tempat yang Anda akan bisa melihat Ka'bah. Upayakan. Sebab melihat Ka'bah saja, melihat saja itu sunnah. Termasuk sunnah melihat sholat dengan keadaan melihat Ka'bah. Dalam sholat selain di Mekah, kalau kita lagi sholat, sunnah kita tuh menghadap ke tempat sujud kita. Kecuali saat kita berada di depan Ka'bah, kita sunnah melihat Ka'bah. Sunnah melihat Ka'bah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Kita ini kadang-kadang pede, terlalu lewat pedenya. Sujud nggak pernah, sama ulama jauh, sama habaib jauh, ke taklim nggak pernah datang, tiap hari bergelimang dosa. Begitu kena musibah, nyohor. Gua lagi diuji nih. Siapa yang uji? Lo. Lah kagak sekolah, ulangan. Mau naik kelas berapa nantinya? Ulah hirup ku panyukup wae, ulah gede ku pamere wae. Pek cing daek digawe, cing daek ikhtiar. Manuki berkujangjangna, manusia hirup ku akalna. Balanti tidak pecu. Rik-rik gemi supaya gedenya sah saeutik mahi. Nyacu. Uang mere beja, abeh terugi hirup tinggali dina surat wal asri. Hah? Demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi? Angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Ai sabar di dieu teh lain ditampilin kudu cicing, ditajong kudu merongko, digebuk kudu merungkut. Tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagerupa persoalan anu sakirana mata garugikeun kana diri ka ituna kadang-kadang jeung ka bangsa. Artina sabar teh mereujeun nikre sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun memuncang aja ujar. Kalau kita memiliki ilmu yang tinggi, janganlah sesekali menyombongkan diri. Hiduplah laksana padi. Semakin tunduk dia semakin berisi. Nah, benar. Karena kehidupan ini hanyalah sekali. Dan ke tanahlah kita tempat kembali. Semoga berkah kita di dalam pekerjaan. Dan kita mati dalam keadaan beriman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka yang kebiasaan tidur di atas jam 11 malam, tubuhnya akan lemah. Kenapa? Karena jam 11 sampai dengan jam 1 malam, di saat kita tidur pulas, ada bagian tubuh, ada organ tubuh yang namanya liver, hati, itu melakukan bersih-bersih, Pak. Detox istilahnya. Liver memiliki 500 fungsi. 500 fungsi, Pak. Jadi organ yang paling berat kerjanya adalah liver, Pak. Kalau jantung satu fungsi, Pak. Mompa darah, selesai. Ginjal punya 2 fungsi, tetapi liver memiliki 500 fungsi. Dari salah satu fungsi itu ada yang namanya fungsi detoksifikasi. Apa itu? Membersihkan tubuh kita dari sisa-sisa metabolisme yang bisa berpotensi terjadinya oksidasi dan terbentuk radikal bebas. Kapan waktunya liver bersih-bersih? Jam 11 sampai dengan jam 1 malam di saat tidur pulas. Nah, kalau Bapak Ibu pada jam itu tidak tidur, apa yang terjadi? Liver tidak bisa melakukan tugasnya bersih-bersih, pada akhirnya metabolismenya terganggu. Karena apa? Karena terjadinya oksidasi yang tidak dapat dinetralisir oleh tubuhnya. Jadi karena gaya hidupnya ini salah, sering tidur larut malam, ya lama-lama radikal bebas terbentuk.
semua itu ada garis takdirnya. Semua itu ada timingnya. Semua itu ada waktunya. Jadi tugas kita apa? Jalani saja hidup dengan segala kesungguhan. Kalau itu sudah jadi rezeki Anda, pasti Anda akan dapat itu. Kalau sudah jadi rezekinya. Kalau belum jadi rezekinya, Anda berjuang habis-habisan, Anda nggak dapat. Kalau Allah menakdirkan saya harus dapat rezeki 100.000 rupiah, 100.000 itu akan saya dapat sebelum saya mati. Kita kan nggak tahu rezeki kita, ya nggak? Tahu nggak? Yang ada di wilayah kita. Berapa harga yang harus gue bayar untuk satu hari dengan isi kepala yang tenang? Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah. Gak ada hal yang bisa gue lakuin selain dengerin musik dan mencoba yakin bahwa semua terjadi demi kebaikan. Ketenangan, ia sangat jauh, hanya angan-angan. Ulah hirup ku panyukup wae, ulah gede ku pamere wae. Pek cing daek digawe, cing daek ikhtiar. Manuk hiber ku jangjangna, manusia hirup ku akalna. Balantik kena pecu. Rik-rik gemi supaya gede nyesa saletik mahi. Nyacu. Uang mere beja, abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri. Hah? Demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi? Angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Ai sabar di dieu teh lain ditampilin kudu cicing, ditajong kudu merongko, digebuk kudu merungkut. Tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagaruh persoalan anu sakirana mata garugikeun kana diri ka ituna ka negara jeung ka bangsa. Hartina sabar teh meureuh nikre sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjang aja ujang. Menuju ke masjid, ke situ lemah, kado ya. Welcome to the jungle.
Yahya dan Nabi Zakaria. Ini kisahnya. Nabi Yahya pernah menolak cinta seorang wanita putri raja, sehingga wanita itu memerintahkan untuk membunuh Nabi Yahya. Setelah Nabi Yahya dibunuh dengan cara disembelih, mereka mencari Nabi Zakaria. Namun Nabi Zakaria lari dan bersembunyi pada sebuah pohon. Pohon itu terbelah menjadi dua dan tertutup kembali dikala mereka kehilangan jejak. Lalu iblis datang dan memberitahukan bahwa Nabi Zakaria ada di dalam pohon tersebut, sehingga sang raja mengambil gergaji dan memotong pohon itu. Singkat cerita, Nabi Zakaria menjerit kesakitan. Lalu malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, "Wahai Zakaria, sesungguhnya Allah berfirman, jika rintihanmu tidak meledak, pasti aku akan jumpakan bumi dan apa-apa yang ada di atasnya." Akhirnya Nabi Zakaria diam dan sabar menerima cobaan, sehingga tubuhnya terbelah dua. Gimana tanggapan kalian? Pemberian Allah ini dinikmati. Maka saya sering sampaikan, hidup ini jangan hanya sibuk mencari sampai nggak sempat menikmati. Dinikmati. Kalau nggak bisa menikmati, rugi. Apa maneh kowe wis kedisian mati. Kisah perjalanan kami dari puncak piramid tidak akan lengkap tanpa tantangan turun ini. Dalam setiap langkah, kami menemukan arti baru dalam ketekunan, keberanian, dan semangat petualangan. Jalur sempit dengan jurang sisi kanan kiri mengajarkan kami tentang ketangguhan dan rasa hormat pada alam yang memukau ini. Dan pada akhirnya, turun dari puncak adalah bagian dari cerita yang sama pentingnya dengan naik ke atas. Rindu aku sangat rindu kamu, terasa sejak kau masih ada di dekatku. Tak mudah ku melupakan dirimu di saat aku terbangun dari tidurku. Rindu aku sangat rindu kamu, terasa sejak kau masih ada di dekatku. Tak mudah ku melupakan dirimu di saat aku sendiri. Siapa yang menuju ranjangnya, lalu hendak tidur dia, lalu dia mengucap, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka sabda Nabi, Allah hapus semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan ini bisa diamalkan. Wa yaquluna lilladzina kafaru haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Ayo lur, usaha
usaha mah hayo, usaha mah nek leutik, nek gede leukeunnan hayo. Atuh cenah capek nya ngaso heulan atunya. Ampun teh ngan teu usaha mah usum kieu. Boboro batur, mitoha ge pan ngomongkeun anak uing cenah di paraban naon cenah teu usaha mah. Mentak hayo, lur lah, usaha mah hayo, ulah asa-asa. Heueuh nu penting mah halal, hayo usaha mah naon we lur, hayo arusaha. Ayah memang tak memiliki banyak waktu bermain dengan Muna. Tapi dengan kedua tangan ini, ayah ingin kau mengejar mimpimu setinggi mungkin. Olahraga itu buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Jadi kalau ada orang lain berkomentar tentang olahragamu, biarin aja. She